Shalom, kembali kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat dengan judul Pemuritan Fokus dari Misi. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Roh Kudus Tuhan selalu bersama-sama dengan kami supaya kami boleh mengerti pelajaran firman Tuhan dan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampun dosa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang kasih, pada saat kita mempelajari misi Allah bagi kita dan judulnya Pemuritan Fokus dari Misi, kita akan membaca Alkitab di dalam Matius 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Yang kita kenal di sana ada perintah agung, kemudian bagaimana Yesus memerintahkan murid-muridnya atau para pengikutnya untuk pergi dan memuridkan orang lain. Kemudian mengajarkan mereka dalam iman, memasukkan mereka ke dalam perkumpulan. Dan di sana ada 4 hal yang Yesus nyatakan sebagai komponen dasar di Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Yang pertama, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke Galilea untuk bertemu dengannya. Kemudian yang kedua, Yesus datang kepada mereka dan menyatakan otoritas dan kekuasaannya. Yang ketiga, Yesus kemudian mengutus murid-muridnya untuk melakukan satu tugas yang khusus, yaitu memuridkan. Dan yang keempat, Yesus berjanji untuk menyertai murid-muridnya sampai kepada kesudahan zaman. Saudara, pemuritan adalah fokus utama dari perintah agung dan itu juga merupakan tugas utama dari misi. Jadi dinyatakan bahwa pada saat Yesus mengatakan, karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku, dia memberikan landasan bahwa perintah itu berdasarkan apa yang baru disampaikan kepada mereka, bahwa kuasa, otoritas dan kedaulatan Yesus yang dinyatakan pada saat kebangkitannya. Oleh sebab itu, di dalam Matius 28 khususnya ayat 18 sampai ayat yang ke-20, di sana ada kata kerja yang aktif, yaitu menjadikan murid atau jadikan murid. Kemudian apa? Ajarkan setiap orang, baptis mereka dan bagikan ajaran Yesus kepada seluruh dunia merupakan ciri khas daripada proses pemuritan. Jadi menjadikan murid itu adalah sangat penting. Karena pada saat kita menjadikan murid, maka kita bukan saja mengikuti. Di sini dinyatakan pada saat menjadikan murid bukan saja secara teori atau mereka bisa mengajarkan, tetapi lewat teladan dan kehidupannya boleh menjadi teladan bagi mereka yang dimuridkan. Dan di sini dinyatakan juga bagaimana pemuritan itu menanamkan komitmen total kepada Yesus. Kemudian ada juga dinyatakan bahwa pada saat pemuritan itu dia akan berkembang dalam komunitas. Jadi baik itu dalam keluarga, kemudian dalam gereja dan di dalam setiap pertemuan tanpa memandang latar belakang dari perbedaan suku atau kebudayaan, tetapi di dalam Kristus, dalam persekutuan dalam Kristus, maka gereja menjadi lingkungan untuk menerima pemuritan Kristus. Oleh sebab itu, di dalam gereja semua anggota harus terlibat karena mereka sudah dibaptiskan di dalam Kristus. Marilah kita terus mempelajari pelajaran sekolah Sabat, karena Yesus sudah mengatakan bahwa semua orang yang menerima Kristus sebagai juru selamat, dia adalah murid Kristus. Dan itu ditunjukkan kepada seluruh dunia tanpa batasan geografis, sosial, dan juga suku. Jadi pemuritan itu adalah menjangkau setiap orang untuk menerima Kristus, menjadi muridnya, kemudian menjadi pewaris daripada kerajaan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita sambil kita terus mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus, amin.